أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendaki. Quran Surah Asy-Syura ayat 29. Sahabat Al-Quran, ketika manusia mulai mengamati benda-benda langit dan mempelajarinya, manusia mulai mempertanyakan apakah ada kehidupan di luar planet bumi. Tatkala manusia mengetahui bahwa bumi tempat mereka hidup adalah satu dari 8 planet di tata surya, manusia kembali bertanya, adakah makhluk hidup di antara planet-planet dan satelit-satelitnya mengitari matahari? Setelah ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, manusia menjadi tahu bahwa tata surya adalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Dalam galaksi Bima Sakti terhimpun benda-benda langit seperti komet, bintang, dan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya. Dan galaksi Bima Sakti hanyalah satu dari sekian miliar galaksi di jagat raya. Maka, manusia semakin dihantui satu pertanyaan besar. Adakah makhluk hidup lain di antara miliaran planet di jagat raya ini seperti kehidupan makhluk di bumi? Bila ada, makhluk hidup seperti apa? Bagaimana bentuknya? Seperti apa kehidupan mereka? Lantas, bagaimana Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Adakah ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan adanya kehidupan lain di luar planet bumi? Sahabat Al-Quran, dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan adanya kehidupan di luar planet bumi. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya kehidupan di luar planet bumi adalah Quran Surah Asy-Syura ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendaki. Quran Surah Asy-Syura ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk hidup yang tersebar di antara keduanya. Pernyataan ini secara jelas mengisyaratkan keberadaan makhluk hidup di luar planet bumi. Mereka hidup di antara langit dan bumi dan tersebar di mana-mana. Seiring dengan perkembangannya teknologi buatan manusia yang begitu pesat, bukti adanya kehidupan di luar planet bumi juga mulai terungkap oleh para peneliti. Para peneliti dari Badan Antariksa Amerika Serikat yang kita kenal NASA
telah menyatakan adanya kehidupan mikroskopis di planet Mars sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Mereka juga pernah mengungkapkan temuan hasil penginderaan yang dilakukan oleh pesawat ruang angkasa Galileo. Temuan pesawat ruang angkasa itu mengungkapkan adanya laut yang berwarna merah di bawah lapisan es di planet Jupiter. Adanya laut dan es menandakan adanya air, dan keberadaan air menjadi salah satu tanda adanya kehidupan. Dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 45 disebutkan bahwa Allah menciptakan kehidupan semua jenis hewan dari air. Marilah kita simak ayat berikut ini. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 45. Sahabat Al-Quran, sebelumnya telah dijelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penciptaan langit dan bumi, serta makhluk hidup yang tersebar di antara keduanya. Yang dimaksud dengan kata langit di sini adalah 7 langit yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan langit atmosfer yang menyelimuti bumi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذلك تقدير العزيز العليم. Lalu Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang paling dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan dari setan. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Fussilat ayat 12. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa langit yang paling dekat dengan bumi dihiasi dengan bintang-bintang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa bintang-bintang dan planet-planet yang jumlahnya tidak terhitung jumlahnya, keberadaannya ada di langit. Al-Quran juga menginformasikan bahwa di antara langit dan bumi terdapat makhluk hidup ciptaan Allah. Informasi tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa di antara bintang-bintang dan planet-planet yang jumlahnya tidak terhitung itu, terdapat planet yang karakteristiknya mirip seperti bumi. Dan sangat mungkin di planet-planet semacam itu dihuni oleh makhluk hidup seperti makhluk hidup di bumi. Sahabat Al-Quran, dalam ayat lainnya, isyarat keberadaan makhluk hidup selain yang ada di bumi juga ditemukan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat
كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Tidakkah engkau Nabi Muhammad tahu bahwa sesungguhnya kepada Allah lah apa yang di langit dan di bumi dan burung-burung yang merentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Masing-masing sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Quran Surah An-Nur ayat 41. Dalam buku Tafsir Tahlili terbitan Kementerian Agama, ayat tersebut merupakan ayat yang mengajak manusia untuk memperhatikan alam semesta agar mereka menyadari bahwa selain manusia sebagai makhluk Allah, ada juga berbagai makhluk lain ciptaan Allah di jagat raya ini. Al-Quran menyebut makhluk tersebut dengan kata man yang memiliki arti apa atau siapa. Wujud makhluk itu tidak serupa dengan jin atau malaikat, karena Al-Quran menginformasikan mereka memiliki bayang-bayang. Terkait perilaku makhluk tersebut, Al-Quran menjelaskan bahwa makhluk yang disebut dengan kata man itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi, tapi semua makhluk ciptaan Allah yang tersebar di jagat raya ini. Mereka semua memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Quran, dalam ayat lainnya disebutkan bahwa makhluk hidup yang disebut man dan memiliki bayang-bayang tersebut, mereka hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Hanya kepada Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bersujud pula kepadanya bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15. Dari penjelasan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Quran ditemukan adanya petunjuk atau isyarat adanya kehidupan di luar planet bumi. Sehingga secara teologis, keyakinan tentang adanya makhluk hidup di luar bumi ada landasannya. Sahabat Al-Quran, setelah diperoleh isyarat dari Al-Quran tentang adanya makhluk lain di luar bumi, maka muncul pertanyaan, di manakah tempat makhluk-makhluk tersebut tinggal? Jawaban yang paling mungkin untuk menjawab pertanyaan itu adalah makhluk-makhluk hidup di luar bumi tinggal di planet-planet yang tersebar di ruang angkasa yang sangat luas. Tempat mereka hidup tentulah mengandung beragam hal yang diperlukan bagi terwujudnya kehidupan seperti air, oksigen, bahan makanan, dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui, di ruang angkasa terdapat miliaran galaksi yang terbentuk dari benda-benda langit seperti bintang, planet, atau komet yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap gugusan bintang memiliki karakter-karakter yang serupa antara satu dengan lainnya, walaupun keadaannya tidak sama persis. Maka keberadaan planet-planet yang serupa dengan bumi bukanlah sesuatu yang mustahil. Artinya, adanya kehidupan planet-planet lain di alam semesta yang luas ini sangat memungkinkan. Sahabat Al-Quran, upaya pencarian makhluk hidup di luar planet bumi pernah dilakukan oleh para ilmuwan, khususnya mencari makhluk-makhluk cerdas. Maka muncullah SETI, yakni Search for Extraterrestrial Intelligence, dan lahirlah cabang ilmu baru yakni bioastronomi, hasil perkawinan astronomi dan biologi. Sebenarnya, kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi, baik kehidupan primitif secara biologi maupun kehidupan tingkat tinggi, sudah banyak diperkirakan oleh para ilmuwan dan juga orang awam sejak berabad-abad yang lalu. Baru tahun 1960-an, ilmuwan mulai memasuki tahap eksperimental dalam usaha mencari kehidupan di luar planet bumi.
Beberapa pesawat antariksa seperti Apollo, Viking, dan Venera dikirimkan untuk mengidentifikasi kemungkinan ada atau tidaknya kehidupan primitif di bulan dan planet lain di tata surya kita. Namun, sejauh ini belum dijumpai adanya tanda-tanda kehidupan itu. Kemudian, upaya mencari kehidupan di luar bumi difokuskan pada pencarian 3 unsur penunjang kehidupan, yaitu air, sumber panas, dan unsur organik. Sahabat Al-Quran, selain bulan yang merupakan satelit bumi, objek yang menarik perhatian ilmuwan dalam mencari bukti-bukti kehidupan selain di planet bumi adalah planet Mars. Sebab Mars adalah planet yang paling mirip dengan bumi dibandingkan planet-planet lainnya. Hasil pengamatan dengan teleskop menunjukkan struktur permukaan planet Mars tampak mempunyai banyak kanal, sehingga diduga di sana terdapat air, unsur yang sangat vital bagi makhluk hidup. Hasil analisis data dari pengamatan pesawat antariksa yang dikirim planet Mars mengungkapkan kanal-kanal di permukaan planet itu menuju cekungan-cekungan kawah tumbukan atau lembah yang kini tampak datar. Tampaknya endapan yang dibawa oleh air dari kanal-kanal itu mendangkalkan kawah atau lembah. Bukti-bukti lain tentang adanya air di planet Mars pada masa lampau adalah banyaknya jumlah unsur deuterium dibandingkan hidrogen di atmosfer Mars, serta dataran kuno berumur 3,5 sampai 4,5 miliar tahun mengalami degradasi berat. Bukti awal kehidupan di Mars diumumkan pada 6 Agustus 1996, walaupun hasil tersebut masih menimbulkan perdebatan ilmiah. Bukti lain tentang adanya tanda-tanda kehidupan di Mars yang hingga kini menimbulkan kontroversi adalah adanya mineral magnetit atau besi oksida, besi sulfida, dan policyclic aromatic hidrokarbon pada meteorit berkode ALH 84001. ALH 84001 adalah meteorit yang ditemukan pada tahun 1984 di Allen Hills, Antartika. Dari analisis kimianya, meteorit ini diyakini berasal dari planet Mars, bukan batuan dari bumi. Kandungan zat pada meteorit ini diduga kuat bukan berasal dari reaksi kimia alami, tapi melalui reaksi kimia yang melibatkan makhluk hidup bioorganik. Sebagaimana diketahui, di bumi terdapat bakteri yang bisa menghasilkan magnetit, besi sulfida, dan karbonat pada satu tempat dan kondisi lingkungan yang sama. Jika benar bukti-bukti pada ALH 84001 adalah biogenik, yakni zat yang dibuat dari bentuk kehidupan, maka ada 3 kemungkinan penafsirannya. Pertama, kehidupan pernah ada di Mars pada saat Mars masih hangat dan basah, kemudian punah pada saat lingkungannya berubah. Kedua, kehidupan masa lalu di planet Mars tidak semuanya punah, tapi mungkin masih ada di beberapa daerah yang masih hangat dan basah, seperti di bawah tanah atau di dekat gunung berapi yang masih muda. Ketiga, mungkin sejak dulu planet Mars kering dan dingin, tapi kehidupan ada di daerah-daerah yang basah dan hangat saja. Mungkin kehidupan di daerah yang hangat dan basah ini masih bertahan sampai sekarang. Sehubungan dengan itu, misi pencarian kehidupan di planet Mars terus dilakukan para peneliti. Sahabat Al-Quran, selain planet Mars, terdapat satelit lain yang menarik diteliti potensi unsur kehidupannya, yaitu Europa Satelit. Europa Satelit adalah satelit milik planet Jupiter. Diameternya sekitar 3.138 km, sedikit lebih kecil daripada bulan, satelit milik planet Bumi. Analisis geologinya mengungkapkan bahwa Europa Satelit mempunyai interior yang padat, hanya saja permukaannya berselubung es. Sebab dari jarak jauh permukaan Europa tampak halus. Dari hasil pengamatan pesawat ruang angkasa Galileo, didapati permukaan Europa Satelit berupa dataran beku yang penuh dengan retakan dan barisan bukit. Foto jaringan barisan bukit itu mirip dengan foto jaringan jalan raya di kota besar yang ada di bumi. Gambar-gambar yang dikirim pesawat Galileo memberikan indikasi adanya air dan sumber panas di bawah permukaan Europa. Jika benar ada air di bawah permukaan es, maka bisa dipertanyakan juga apakah ada kehidupan di dalam air itu.
Jika Europa satelit mempunyai air, maka senyawa organik pun diduga ada karena di tata surya senyawa organik banyak ditemui. Lalu, pertanyaan lainnya yang harus dijawab oleh para peneliti adalah, cukupkah sumber panas di bawah permukaan es Europa itu mendukung kehidupan? Gambar dari pesawat Galileo menunjukkan adanya aliran es yang mengisyaratkan adanya sumber panas di bawah permukaan es Europa. Jadi mungkin di bawah lapisan es itu terkandung kehidupan, tetapi mungkin bentuknya masih primitif, sekedar binatang bersel satu. Sahabat Al-Quran, selain planet Mars dan Europa satelit, ada satelit lain yang menjadi objek penelitian ilmuwan, yaitu Titan satelit yang mengelilingi planet Saturnus. Titan diketahui mempunyai atmosfer, komposisi atmosfernya sebagian besar terdiri dari nitrogen seperti halnya di bumi. Tetapi tekanan udara di permukaan Titan 1,6 kali tekanan di bumi. Hal yang menarik dari Titan, di sana ditemukan banyak molekul organik yang bergabung dengan aerosol. Gabungan molekul organik dengan aerosol itu membentuk lapisan kabut dan awan organik. Awan tebal itulah yang menyebabkan permukaan Titan sama sekali belum diketahui karena menghalangi pandangan pesawat ruang angkasa yang dikirim dari bumi. Pesawat ruang angkasa yang akan diterjunkan menembus awan tebal dan mendarat di permukaan Titan diharapkan bisa menguak tabir rahasia di balik awan tebal itu. Hal yang paling menarik dari misi pesawat Voyager 1 adalah ditemukannya molekul hidrogen cyanida atau HCN di Titan. Sebagaimana diketahui, molekul hidrogen cyanida merupakan komponen penting pembentuk DNA. DNA merupakan molekul genetik fundamental yang merupakan unsur sangat penting dalam kehidupan yang dikenal di bumi. Temuan ini menimbulkan harapan ditemukannya tanda-tanda kehidupan di Titan. Akan tetapi, suhu permukaan Titan sekitar minus 180 derajat Celcius. Karena sangat dingin, maka lautan yang ada di sana diperkirakan diisi oleh cairan metan atau etana yang di bumi selalu berbentuk gas. Keadaan seperti di Titan ini dengan senyawa organiknya yang stabil mungkin bisa menggambarkan keadaan bumi beberapa miliar tahun yang lalu, yakni awal munculnya kehidupan di bumi. Sahabat Al-Quran, setelah manusia memperoleh informasi tentang isyarat kehidupan di luar bumi dari Al-Quran dan dari hasil penelitian ilmuwan, pertanyaan berikutnya adalah, adakah kemungkinan manusia bertemu dengan makhluk yang hidup di luar bumi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita perhatikan firman Allah dalam surah Fussilat ayat 53 berikut ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat ayat 53. Sahabat Al-Quran, dalam ayat tersebut, kata afaq merupakan bentuk jamak atau plural dari ufuk. Dalam literatur tafsir, al-afaq yang hanya disebut sekali sekurangnya mengandung 5 macam pengertian. Pertama, al-afaq memiliki pengertian seluruh alam raya. Kedua, semua peristiwa terjadi dengan takdir Tuhan. Ketiga, adanya penjagaan pada semua planet yang bergerak pada orbitnya dengan stabil. Keempat, semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di langit seperti matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang. Kelima, jejak sejarah para pengingkar agama pada masa lalu. Namun, makna al-afaq yang paling umum dipakai adalah seluruh alam raya. Dengan pengertian seperti ini dapat difahami
bahwa bukti-bukti kekuasaan Allah yang ada di seluruh jagat raya akan diperlihatkan pada makhluknya, termasuk manusia. Tanda-tanda kekuasaan itu diperlihatkan untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah bagi mereka yang ingkar, bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Mencipta apa saja sesuai kehendaknya. Boleh jadi, salah satu ciptaannya yang akan diperlihatkan adalah makhluk hidup lain dari luar planet bumi. Dengan demikian, suatu saat nanti ada kemungkinan manusia bumi akan melihat atau bertemu dengan makhluk hidup lain ciptaan Allah selain manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ikuti terus kajian tafsir ilmi di channel YouTube Lajnah Kemenak. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada kajian tafsir ilmi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.